Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Femilia Zahra. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang job order costing atau sistem perhitungan biaya dengan metode pesanan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mengetahui tentang bagaimana konsep metode harga pokok pesanan, kemudian bagaimana pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan, kemudian bagaimana pembuatan kartu pesanan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Terakhir kita akan mengkalkulasi atau menentukan berapa harga pokok berdasarkan metode pesanan ini. Nah, sebelum kita mengidentifikasi berapa biaya dengan metode harga pokok pesanan, terlebih dahulu kita mengidentifikasi produk. Misalnya pada gambar berikut ini kita mengidentifikasi produk. Kita lihat apakah produk untuk setiap produknya itu memiliki harga yang sama. Kemudian, apakah dia tersedia atau berdasarkan permintaan? Seperti pada gambar ini kita bisa lihat ada beberapa produk makanan ringan atau snack. Di sini ada Citato, ada Pringles, ada Sip. Di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa setiap produk memiliki harga yang sama, kurang lebih dia sama. Kemudian kita bisa mendapatkannya di beberapa tempat di mana saja tanpa perlu memesan terlebih dahulu. Nah, dengan identifikasi produk ini bahwa kita bisa mengidentifikasi bahwa produk ini dibuat bukan berdasar pesanan, tapi dia selalu berproses dalam produksinya, sehingga untuk pencatatan harga pokok produksinya ia dihitung berdasarkan metode proses. Nah, gambar berikut bisa dilihat, kita identifikasi produknya dulu. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa lihat bahwa produk ini memiliki klasifikasi yang berbeda, kemudian spesifikasi yang berbeda, dan mungkin kualitas yang berbeda. Contohnya adalah meja makan, furniture lainnya, sofa misalnya, atau lemari. Di sini biasanya disediakan di mebel ya, dimana di mebel itu kebanyakan orang menginginkan produk berdasarkan pesanan mereka, berdasarkan desain mereka, kemudian ada negosiasi harga, kemudian kualitas bahan dan lain sebagainya itu tergantung dari pesanan, sehingga untuk penentuan harga dari masing-masing produk itu berbeda antara misalnya pesanan A, pesanan B, dan pesanan C. Itu berbeda berdasarkan pesanan-pesanan tertentu dari customer. Nah, untuk produk-produk seperti ini, misalnya seperti ini, mebler, kemudian bisa juga untuk produk-produk lainnya seperti pembuatan baju dan lain sebagainya, itu berdasarkan pesanan, sehingga harga yang ada atau harga yang ditentukan untuk setiap produknya itu akan menjadi berbeda untuk setiap pesanan. Oke, ini dia arus fisik perusahaan manufaktur, di mana untuk membuat sebuah produk jadi ada tiga biaya produksi yang terjadi di dalamnya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diproses dan kemudian akan menjadi produk jadi. Di sini dicontohkan misalnya bahan bakunya adalah kayu, maka akan menjadi sebuah kursi ketika digabungkan dengan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian untuk pembebanan biaya ke produk, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, pembebanan biaya ke produk itu dibagi atas dua.
Ada yang biaya langsung, kemudian ada yang biaya tidak langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang bisa ditelusuri langsung ke produk. Contohnya adalah biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Misalnya biaya bahan di sini adalah misalnya seperti tadi untuk pembuatan kursi. Untuk membuat satu buah kursi, bahan itu sudah bisa ditelusuri, kira-kira kayunya berapa, kemudian kira-kira pakunya berapa, itu bisa langsung ditelusuri. Nah, biaya tenaga kerja juga bisa langsung ditelusuri ke produk. Misalnya dia biaya borongan, untuk misalnya membuat 10 buah kursi diborong misalnya berapa untuk biaya tenaga kerja yang membuat kursi tersebut. Atau misalnya dia dihitung per jam tenaga kerja. Misalnya dalam sebuah proses produksi dia dihitung 1 jam dibayar berapa, dan dalam 1 jam dia menghasilkan berapa unit produk. Sehingga biaya tenaga kerja ini bisa langsung ditelusuri ke produk. Nah, selain biaya langsung, ada yang namanya biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini kenapa dikatakan biaya tidak langsung? Karena dia tidak bisa ditelusuri langsung ke produknya. Contohnya apa di sini? Misalnya biaya listrik. Biaya listrik di sini untuk digunakan di pabrik, misalnya biaya listrik pabrik itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan produksi, dan juga untuk dikerjakan untuk berbagai macam produk dan mungkin berbagai macam pesanan. Sehingga biaya listrik ini tidak bisa langsung ditelusuri ke produk, sehingga biasanya dia menggunakan alokasi. Misalnya apakah dia pakai alokasi tarif per jam tenaga kerja langsung atau per unit produk. Jadi tergantung dia biaya tidak langsungnya itu lebih dominan kemana. Kalau misalnya biaya tidak langsungnya lebih dominan ke bahan penolong, maka bukan ditelusuri per jam tenaga kerja langsung. Tapi kalau misalnya biaya tidak langsungnya itu lebih besar, misalnya ke biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor. Mandor itu bukan biaya tenaga kerja langsung, karena dia tidak berhubungan langsung ke produk. Mandor yang mengawasi dalam pabrik itu tidak masuk dalam biaya tenaga kerja langsung, tapi dia masuk ke biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang mengawasi pekerjaan. Sehingga berapapun produk yang dihasilkan, biaya untuk mandor ini adalah tetap. Sehingga biaya mandor ini masuk ke dalam biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsungnya untuk tenaga kerja tidak langsung, dan pembebanan biaya ke produknya itu yaitu melalui alokasi atau melalui tarifnya. Ini dia arus fisik perusahaan manufaktur, yaitu dari bahan baku, kemudian tenaga kerja, overhead pabrik, dan menjadi produk jadi. Oke. Bisa kita lihat di sini, bahan baku terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung akan langsung dibebankan ke dalam barang dalam proses. Sementara bahan baku tidak langsung ini adalah bahan penolong. Itu dia masuknya bukan langsung ke dalam barang dalam proses, tapi masuk dulu ke biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan di sini ada dua, bahan baku dan bahan penolong atau bahan baku tidak langsung. Bagaimana membedakan antara bahan baku dan bahan penolong adalah bahan baku merupakan bahan yang sebagian besar digunakan untuk sebuah produk. Sementara bahan penolong adalah bahan atau material yang digunakan tapi dia tidak sebagian besar, persentasinya hanya sedikit dalam membuat sebuah produk. Misalnya dalam pembuatan meja, dalam pembuatan meja bahan bakunya itu adalah kayu, misalnya meja kayu, bahan bakunya adalah meja. Tetapi untuk membuat sebuah meja tidak mungkin hanya kayu semua,
tapi mungkin ada paku di situ, ada lem, kemudian ada cat dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bahan-bahan yang tidak dominan dalam material itu disebut sebagai bahan penolong atau bahan tidak langsung. Seperti itu. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja juga ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung itu pembebanan biayanya langsung ke barang dalam proses. Sementara tenaga kerja tidak langsung itu harus dialokasikan dulu ke BOP atau biaya overhead pabrik. Nanti dari pembebanan biaya overhead pabrik, alokasi dari biaya overhead pabrik itu baru akan dibebankan ke dalam barang dalam proses. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terkait dengan produk. Misalnya buruh yang membuat produk tadi. Nah, sementara tenaga kerja tidak langsung, dia masih terkait dengan produksi tapi tidak secara langsung mengerjakan produk tadi. Misalnya mandor, seperti itu. Jadi dibedakan. Kalau dia langsung langsung dibebankan ke barang dalam proses, sementara kalau tidak langsung maka dia dialokasikan dulu ke biaya overhead pabrik. Setelah semuanya dibebankan ke barang dalam proses, baru kemudian barang dalam proses yang akan membebankan ke barang jadi. Dan kemudian nanti barang jadi akan menjadi biaya dalam barang jadi akan menjadi harga pokok penjualan yang nanti menjadi barang yang akan tersedia untuk dijual. Nah, bagaimana hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya? Bisa dilihat di sini pengumpulan biaya. Contohnya adalah biaya, kita selalu kembali ke 3 biaya utama tadi ya, yaitu biaya bahan, kemudian tenaga kerja, dan biaya overhead. Kita lihat pembelian bahan masuk ke biaya bahan baku, kemudian ada gaji tenaga kerja masuk ke tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja bagian finishing juga masuk ke tenaga kerja langsung. Sementara biaya overhead pabrik ada gaji mandor di situ, ada depresiasi, kemudian ada bahan habis pakai dan ada PBB. Kemudian pengukuran biaya, klasifikasi biaya tadi ini yang sudah kita klasifikasikan, mana masuk ke bahan baku dan mana masuk ke tenaga kerja dan mana masuk ke overhead, akan dibebankan ke objek biaya. Misalnya di sini ada 2 pesanan, yaitu pesanan 1 dan pesanan 2. Oke. Biaya bahan baku misalnya dia masuk ke pesanan 1, pesanan 2, kemudian tenaga kerja langsung juga masuk ke pesanan 1 dan pesanan 2, kemudian biaya overhead juga masuk ke pesanan 1 dan ke pesanan 2. Untuk aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, ini kita bisa lihat dari buku besar T. Kita bisa lihat bagaimana aliran biayanya. Kita lihat dari pertama, persediaan bahan. Persediaan bahan itu ketika bahannya keluar, maka dia akan dialokasikan ke barang dalam proses. Kemudian persediaan bahan penolong, ketika dia keluar, dia tidak dialokasikan ke barang dalam proses, tapi masuk dulu ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke. Kemudian untuk gaji karyawan. Untuk gaji karyawan di sini ada 2 juga. Satunya untuk tenaga kerja langsung masuk ke barang dalam proses. Kemudian untuk yang tenaga kerja tidak langsung masuk juga ke BOP sesungguhnya. Oke. Kemudian ada BOP dibebankan di sini. BOP dibebankan ini adalah BOP yang ditentukan di depan. Jadi kita harus membedakan antara BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. BOP dibebankan yaitu dibebankan di depan berdasarkan tarif. Contohnya adalah misalnya BOP ditentukan di depan dianggarkan sebesar misalnya
per jam tenaga kerja langsung. Maka berapa yang di situ akan dibebankan ke barang dalam proses. Jadi, dalam metode harga pokok pesanan ini, BOP yang diperhitungkan dalam penentuan harga pada barang dalam proses bukan BOP yang sesungguhnya terjadi, tetapi adalah BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan pada biaya dalam proses. Kemudian selanjutnya, ketika BOP itu sesungguhnya terjadi menjadi BOP sesungguhnya, itu nanti akan dihitung selisihnya antara BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan, yang nanti jika terjadi selisihnya akan berimplikasi pada harga pokok penjualan. Oke. Kemudian bisa dilihat pada barang dalam proses, ketika dia sudah dialokasikan pada persediaan barang jadi, di kredit perusahaan barang dalam proses menjadi debit pada persediaan barang jadi, kemudian kredit pada persediaan barang jadi akan menjadi harga pokok penjualan debit. Oke. Itu bisa dilihat aliran biayanya tadi. Nah, untuk jurnalnya sebenarnya dengan melihat aliran tadi bisa kita sudah bisa mengetahui jurnalnya seperti apa. Contoh di sini jurnal pemakaian bahan. Jurnal untuk pemakaian bahan adalah yang tadinya persediaan bahan, kalau pada saat pembelian persediaan bahannya di debit, kasnya adalah kredit, tetapi pada saat pemakaian bahan, persediaan bahan itu dikredit karena dikeluarkan dan debitnya adalah barang dalam proses. Itu tadi untuk pemakaian bahan secara umum. Nah, bagaimana pemakaian bahan baku dan pemakaian bahan penolong? Oke, kita lihat di sini persediaan bahan, dia masuk pada saat dia keluar ada yang masuk ke BDP yaitu untuk bahan baku, dan kemudian ada yang masuk ke BOP sesungguhnya untuk bahan penolong. Jurnalnya kira-kira seperti ini. BDP sebesar berapa, kemudian BOP sesungguhnya berapa pada persediaan bahan. Artinya di sini persediaan bahan dikeluarkan ada dua jenis, yaitu persediaan bahan baku yang langsung masuk ke BDP dan persediaan bahan penolong yang masuk ke BOP sesungguhnya. Itu tadi untuk pemakaian bahan, mengalokasikan bahan ke barang dalam proses. Nah, sekarang bagaimana pemakaian biaya tenaga kerja langsung? Di sini alokasi biaya tenaga kerja juga langsung ke barang dalam proses jika dia biaya tenaga kerja langsung. Tetapi ada yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung, itu akan masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk jurnalnya bisa dilihat BDP debit, kemudian BOP sesungguhnya. BDP debit tadi ini untuk alokasi dari biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP sesungguhnya untuk alokasi biaya tenaga kerja tidak langsung, dan kreditnya adalah gaji dan upah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada berbagai jenis biaya overhead pabrik. Ada yang biaya bahan penolong untuk biaya bahan, kemudian tenaga kerja tidak langsung juga masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian depresiasi gedung pabrik juga masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian beban habis pakai masuk juga di BOP. Kemudian asuransi gedung pabrik misalnya juga masuk di biaya overhead pabrik. Termasuk depresiasi mesin ya, kalau misalnya ada mesin-mesin pabrik, pokoknya yang terkait dengan proses produksi, depresiasi segala macamnya itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Begitu juga misalnya ada biaya listrik pabrik, itu semuanya masuk dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini contoh untuk pencatatan depresiasi mesin. Biasanya untuk pencatatannya biaya depresiasi adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi, kan? Baru kemudian BOP sesungguhnya pada
depresiasi. Tetapi tidak bisa seperti ini, tidak bisa lagi biaya depresiasi kalau dalam perhitungan ini, tetapi langsung pada BOP sesungguhnya pada akumulasi depresiasi, karena tidak ada lagi biaya depresiasi, tetapi langsung dialokasikan pada BOP sesungguhnya. Nah, untuk pembebanan BOP ke produk ada dua metode, yaitu dengan actual costing dan ada yang menggunakan normal costing. Normal costing itu menggunakan tarif yang namanya tarif biaya overhead pabrik. Nah, tarif biaya overhead pabrik ini tidak ada ketentuan, semuanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Menggunakan tarif apa tergantung juga biayanya, yang lebih banyak biaya apa untuk biaya overhead pabrik. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada BDP. Sekarang kita lihat bagaimana pembebanan BOP ke produk dengan actual costing, yaitu dengan mengkredit BOP yang sesungguhnya terjadi pada barang dalam proses. Ini kalau misalnya dia pakai aktual yang tidak menentukan tarif di depan, actual costing. Actual costing ini adalah BOP yang tidak ditentukan di depan atau tidak menggunakan BOP dibebankan. Jadi dia langsung BOP yang sesungguhnya terjadi berapa. Misalnya menggunakan activity based costing, dia langsung menggunakan actual costingnya seperti itu. Tidak ada menggunakan tarif di depan. Tetapi untuk pembahasan mengenai activity based costing nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk normal costing yang biasa digunakan untuk job order costing dan proses costing itu menggunakan normal costing, di mana BOP itu dibebankan ke produk sehingga ada yang namanya BOP dibebankan. Jadi BOP yang dibebankan pada barang dalam proses ini ditentukan di depan, sehingga BOP yang dibebankan pada BDP adalah BOP yang dibebankan kredit ini yang ditentukan berdasarkan tarif. Namun setelah BOP yang dibebankan ini terjadi juga BOP yang sesungguhnya pada akhir periode. Nah, bagaimana selanjutnya pada akhir periode ketika terjadi pembebanan BOP yang sesungguhnya itu akan disandingkan dengan BOP yang dibebankan, sehingga selisih antara BOP yang dibebankan dan BOP yang sesungguhnya itu nanti akan disandingkan ke harga pokok penjualan. Kalau misalnya BOP yang sesungguhnya terjadi lebih besar, maka dia akan mengurangi harga pokok penjualan. Tetapi ketika BOP yang dibebankan itu lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya, maka selisih itu akan mengurangi harga pokok penjualan. Contoh di sini untuk tarif biaya overhead pabrik. Contohnya di sini anggaran BOP untuk 1 tahun adalah 120 juta. Sementara produksi secara normal untuk 1 tahun adalah 10.000 unit. Sehingga tarif BOP berdasarkan unit yang selesai adalah 120 juta dibagi dengan 10 juta. Tarif BOP-nya berarti adalah 12.000 per unit. Sehingga bisa kita lihat kalau misalnya dalam 1 tahun itu menghasilkan 1.000 unit, maka BOP yang dibebankan berapa? Berarti 1.000 dikali dengan 12.000, berarti adalah 12 juta. Kalau misalnya diproduksi 5.000 unit, berarti 5.000 dikali dengan tarif BOP 12.000 per unit, berarti sama dengan BOP yang dibebankan adalah 60 juta.
Nah, itu tadi berdasarkan unit produk selesai. Nah, sekarang tarif BOP berdasarkan kapasitas normal jam tenaga kerja langsung. Jadi penentuan tarif BOP ini tidak selalu sama, tergantung dari masing-masing perusahaan. Apakah dia mau menggunakan jumlah unit produk selesai atau dia mau menggunakan jam tenaga kerja langsung. Contoh untuk jam tenaga kerja langsung di sini anggaran BOP per 1 bulan 120 juta, sementara untuk kapasitas normalnya adalah 200.000 jam tenaga kerja langsung. Sehingga tarif BOP bisa diketahui adalah 120 juta dibagi 200.000 jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP-nya adalah 600 per jam tenaga kerja langsung. Sehingga misalnya dalam 1 bulan itu jam tenaga kerja langsungnya adalah 10.000 jam, maka BOP yang dibebankan itu berapa? Dikali 600, sehingga bisa menjadi 600.000. Begitu juga kalau misalnya proses produksi, misalnya 100.000 jam tenaga kerja langsung. Kalau misalnya 100.000 jam tenaga kerja langsung, maka dikalikan saja langsung dengan tarif BOP 600 kali 100.000 jam tenaga kerja langsung. Oke. Untuk perhitungan harga pokok pesanan, sebelum kita menghitung berapa harga pokok produksi dalam sebuah pesanan atau untuk beberapa pesanan, maka terlebih dahulu kita memperhatikan kartu perhitungannya atau kartu harga pokoknya. Nah, ini bisa kita lihat PT Zahdi dengan alamat Jalan Sosiologi nomor 43, di mana job order cost sheet-nya terdiri dari pemesannya siapa, kemudian produknya apa, kemudian tanggal berapa, jumlahnya berapa, tanggal pemesanannya berapa. Kemudian ada di sini 3 tabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di mana masing-masing dari biaya ini ada berapa tanggal pemakaiannya, kemudian berapa kuantitasnya, jumlahnya berapa, begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung, tarifnya berdasarkan apa, berapa jam, kemudian tanggal berapa, begitu juga dengan biaya overhead pabriknya, tarifnya apa, tanggal dan kuantitasnya seperti apa. Nah, ini diperuntukkan setiap kali ada pemakaian bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, dan pemakaian biaya overhead pabrik tercatat dalam kartu perhitungan ini, sehingga nanti pada akhirnya bisa digunakan untuk menentukan berapa harga pokok produksinya. Nah, saya kasih contoh kasus di sini. Contoh kasusnya adalah pembelian bahan secara tunai. Pembelian bahan secara tunai sebesar 15 juta, sehingga jurnalnya karena dia tunai berarti kreditnya adalah kas. Persediaan bahan bertambah debit dan berkurang kas, kredit sebesar 15 juta. Nah, untuk pemakaian bahan di sini ada 3 bahan yang terpakai, yaitu kayu jati sebesar 10 unit dengan nilai 1 juta untuk pesanan 1. Kemudian ada pemakaian kayu jati sebanyak 5 unit sebesar 500.000 untuk pesanan 2. Dan ada paku kecil 1 unit untuk bahan penolong sebesar 50.000. Sehingga nilai dari total pemakaian bahan adalah 1.550.000. Bisa kita lihat jurnalnya untuk pemakaian bahan, yaitu langsung dibebankan ke barang dalam proses untuk bahan bakunya, yaitu untuk sebesar 1.500.000 untuk pesanan 1 dan pesanan 2.
yaitu kayu jati pesanan 1 dan kayu jati pesanan 2 1.500.000, dan masuk ke BOP sesungguhnya yaitu untuk paku kecil atau sebagai bahan penolong sebesar 50.000, sehingga kreditnya adalah persediaan bahan sebesar 1.550.000. Oke, bisa kita lihat yang tanda merah ini adalah langsung dialokasikan ke barang dalam proses sebagai bahan baku, kemudian yang biru paku kecil masuk ke BOP sesungguhnya sebagai bahan penolong. Nah, untuk kartu pemesanannya bisa dilihat ini berdasarkan kartu pesanan berdasarkan pesanan, sehingga dimasukkan dulu pesanan nomor 1, baru kemudian kita masukkan berapa kuantitas. Tanggal 2, keterangan yang pertama 10 kayu jati sebesar 1 juta. Kemudian untuk pesanan yang kedua kita masukkan lagi kuantitasnya adalah 5 dengan jumlah 500.000 untuk pesanan yang kedua. Oke, itu tadi contoh kasus untuk pemakaian bahan baku untuk 2 jenis pesanan dan pemakaian bahan penolong. Nah, ini contoh kasus untuk gaji dan upah. Berdasarkan data data dari bagian produksi bahwa tenaga kerja langsung untuk pesanan 1 itu sebesar 3.500.000. Sementara pesanan 2 untuk tenaga kerja langsung adalah 2 juta untuk mengerjakan pesanan yang kedua. Nah, sementara biaya mandor di sini untuk mengawasi pekerjaan baik pesanan 1 maupun pesanan 2 itu sebesar 400.000. Nah, ada juga gaji yang lain yang tidak terkait dengan produksi, tapi dia masuk dalam biaya gaji dan upah, yaitu biaya gaji administrasi dan biaya gaji pemasaran. Sehingga total biaya gaji dan upah adalah 6.950.000. Di total antara gaji bagian produksi baik secara langsung maupun tidak langsung ditambah dengan biaya gaji administrasi dan pemasaran. Oke, semuanya akan masuk ke jurnal, dan namun yang hanya masuk dalam kartu pesanan hanyalah yang biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya, untuk jurnal secara total untuk pengakuan tentang keberadaan gaji dan upah, yaitu gaji dan upah sebesar 6.950.000 dan diakui sebagai gaji dan upah tetapi belum dibayarkan, sehingga masih di akun kreditnya itu adalah hutang gaji dan upah sebesar 6.950.000. Nah, ketika sudah dibayar maka akan menjadi hutang gaji dan upah sebesar 6.950.000 pada kas sebesar 6.950.000. Nah, kemudian bagaimana pengalokasian tadi tenaga kerja ke dalam biaya barang dalam proses? Bisa dilihat untuk jurnalnya adalah barang dalam proses di debit sebesar 5.500.000. Dari mana 5.500.000? Yaitu dari tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan 1 sebesar 3.500.000 dan tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan pesanan nomor 2 sebesar 2 juta. Sehingga biaya tenaga kerja langsung tadi langsung dialokasikan ke barang dalam proses sebesar 5.500.000. Nah, sementara tenaga kerja mandor yang sebesar 400.000 itu dia langsung dialokasikan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya, karena dia merupakan tenaga kerja tidak langsung, maka masuk dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, selanjutnya untuk gaji dan upah bagian administrasi dan pemasaran tetap masuk sebagai biaya administrasi 350 dan biaya pemasaran 700.000 masing-masingnya, sehingga total gaji dan upah adalah sama seperti tadi 6.950.000. Nah, ini hanya untuk mengalokasikan 6.950.000 ini dari mana saja. Ternyata 5.550.000 nya masuk ke barang dalam proses,
400.000-nya masuk ke BOP sesungguhnya, 350 masuk ke biaya administrasi, dan 700.000 itu masuk ke biaya pemasaran. Oke, bisa dilihat yang merah tadi masuk ke tenaga kerja langsungnya, yang biru tenaga kerja tidak langsung, kemudian yang administrasi dan pemasarannya itu tidak masuk dalam biaya produksi. Oke. Nah, untuk pesanan bisa kita lihat kartu pesanannya. Kita lihat, ingat kartu pesanan selalu berdasarkan dengan nomor pesanan. Jadi kita per pesanan dibuatnya. Jadi untuk pesanan nomor 1 jamnya adalah 7.000 jam, kemudian tarifnya 500 sehingga totalnya adalah 3.500.000. Itu untuk pesanan nomor 1. Oke. Dalam sini tidak masuk tenaga kerja tidak langsung, tidak masuk, kemudian bagian administrasi pemasaran tidak bisa dimasukkan ke dalam kartu pesanan. Yang masuk dalam kartu pesanan hanyalah tenaga kerja langsung dan berdasarkan pesanan. Oke. Nah, itu tadi kartu pesanan untuk pesanan nomor 1. Nah, sama seperti pesanan nomor 1, nomor 2 juga seperti itu. Tanggal berapa, kemudian jamnya 4.000 jam, tarifnya 500 hingga totalnya ada 2 juta. Jadi sama seperti tadi, mandor tidak masuk, tenaga administrasi pemasaran tidak masuk. Yang masuk hanyalah biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 2. Jadi bisa kelihatan jurnal pencatatannya, gaji dan upah yang seperti tadi 6.750. Ketika muncul gaji dan upah ditotalkan, pengakuan gaji dan upah, jurnalnya adalah gaji dan upah di debit 6.750 dan kreditnya adalah hutang ketika dia belum dibayar, dan ketika dialokasikan gaji dan upahnya di kredit dibebankan ke dalam barang dalam proses 5.500.000, yaitu total pesanan 1 dan 2. Kemudian BOP sesungguhnya debit, yaitu untuk mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian untuk biaya administrasi dan biaya pemasaran masing-masing adalah 350 dan 500.000. Dan di kreditnya adalah gaji dan upah. Oke. Ini contoh kasus untuk kartu pesanan untuk biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 1 dan pesanan nomor 2. Oke. Nah, ini contoh kasus untuk biaya overhead pabrik. Di sini ada beberapa jenis premi asuransi, yaitu asuransi mesin pabrik, kemudian asuransi bangunan pabrik, dan asuransi bangunan administrasi. Dibayar tunai sebesar 1.225.000. Sehingga bisa di jurnal BOP sesungguhnya yang terjadi adalah 1.150.000, yaitu gabungan dari asuransi mesin produksi 650 dan asuransi bangunan pabrik 550, sehingga totalnya adalah 1.150.000. Kemudian untuk asuransi bangunan administrasi sebesar 75.000 tidak bisa masuk ke dalam biaya overhead pabrik karena tidak terkait dengan proses produksi. Jadi yang masuk dalam asuransi hanyalah biaya overhead pabrik sesungguhnya hanyalah asuransi yang terkait dengan proses produksi, yaitu asuransi mesin produksi dan asuransi bangunan produk. Sehingga jurnalnya adalah BOP sesungguhnya 1.150.000 debit, kemudian biaya administrasi debit 75.000 dan kas di kredit sebesar 1.225.000 karena dibayar secara tunai.
Kemudian ada memo depresiasi. Nah, ternyata depresiasi ada 3 yang terjadi di sini. Ada depresiasi mesin sebesar 25.000, kemudian ada depresiasi bangunan pabrik sebesar 17.000, dan ada depresiasi gedung administrasi sebesar 2.000. Totalnya adalah 44.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang mana yang terkait langsung dengan proses produksi. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa yang terkait dengan proses produksi adalah depresiasi mesin dan depresiasi bangunan pabrik, yaitu sebesar 25.000 dan 17.000, sehingga totalnya adalah 42.000. Sementara depresiasi gedung administrasi karena tidak terkait dengan proses produksi, maka tidak bisa dimasukkan dalam biaya overhead pabrik. Sehingga jurnalnya adalah BOP sesungguhnya 42.000 debit, kemudian biaya administrasi 2.000 debit, dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Jadi bukan hanya depresiasi mesin ini ya, semuanya, yaitu depresiasi mesin dan juga depresiasi mesin 25.000 dan depresiasi gedung sebesar 19.000, yaitu gedung pabrik dan gedung administrasi. Contoh kasus untuk pembebanan BOP. Nah, BOP di sini dibebankan ke produk, misalnya contohnya dengan tarif Rp93 per jam tenaga kerja langsung. Nah, sebelum kita membuat jurnal, sebaiknya kita menyelesaikan kartu pesanan dulu. BOP yang dibebankan ke produk dengan tarif Rp93 per jam tenaga kerja langsung dimasukkan ke dalam kartu pesanan. Tadi misalnya kuantitas jam tenaga kerja langsungnya tadi ada 12.000 untuk pesanan nomor 1 ini ya. Dia kan jam tenaga kerja langsungnya adalah 12.000 jam tenaga kerja langsung, sehingga tarif untuk BOP yaitu 12.000 dikali dengan tarifnya 93 per jam tenaga kerja langsung. Oke, sehingga total BOP sebesar 1.116.000. Jadi dimasukkan dulu ke dalam kartu pesanan. Itu untuk pesanan nomor 1. Nah, untuk pesanan nomor 2 bisa dilihat untuk total jam biaya tenaga kerja langsung sebesar 10.000 unit. Sehingga yang dikalikan dengan tarif Rp93 per jam tenaga kerja langsung adalah 93 dikali dengan 10.000, sehingga jumlahnya adalah 930.000. Oke, itu untuk pembebanan BOP. Sehingga bisa dilihat tadi sini total untuk pesanan 1 dan pesanan 2 ada berapa. Sehingga bisa di jurnal totalnya adalah 2.045.000, yaitu untuk pesanan 1 1.116, pesanan 2 930, totalnya adalah 2.045.000. Sehingga bisa di jurnal karena ini adalah pembebanan yang dibebankan, sehingga dia langsung dibebankan ke barang dalam proses. Jadi ini menggunakan normal costing tadi ya, bukan actual costing, yaitu penentuan tarif BOP yang dibebankan atau ditentukan di depan dengan tarif tertentu. Sehingga jurnalnya adalah dibebankan langsung ke barang dalam proses, debit sebesar 2.046.000, kemudian kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp2.046.000. Nah, bagaimana kalau pesanan telah selesai? Misalnya contoh di sini pesanan nomor 1 selesai diproses, kemudian dia ditransfer ke gudang dengan total pemakaiannya adalah bahannya 1 juta, kemudian biaya tenaga langsungnya 6 juta, dan BOP-nya adalah 1.116.000, sehingga harga pokok penjualannya menjadi 8.116.000. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses yang tadinya debit
semuanya perhitungan harga biaya, maka harus dikreditkan di sini sebesar 8.116 sehingga debitnya adalah persediaan produk jadi. Kemudian setelah dia menjadi produk selesai, kemudian pesanan nomor 1 tadi itu akan diserahkan kepada pemesan, dan pemesan ditagih sebesar 165% dari harga pokok. Jadi ada laba di situ ya. Dia ada kelebihan dari harga pokok itu 165%. Sehingga pada saat dia diserahkan, jurnalnya adalah harga pokok pesanan. Karena persediaan produk jadinya dikeluarkan, maka persediaan produk jadi dikredit sebesar 8.116, sehingga terbitlah harga pokok pesanan di debit menjadi 8.116. Kemudian timbul piutang dagang sebesar 13.391.400 dan penjualan sebesar 13.391.400, yaitu sebesar 165% dari harga pokok. Oke. Nah, pada saat akhir tahun kita harus membandingkan selisih BOP tadi, karena berbeda antara BOP yang dibebankan dengan BOP pada akhir tahun. Nah, di sini BOP yang sesungguhnya terjadi sebesar 2.042.000, sementara BOP yang dibebankan adalah sebesar 2.046.000. Bisa dilihat terjadi perbedaan 4.000, sehingga pada penutupan akhir tahun ditutup dulu BOP yang dibebankan di debit sebesar 2.046.000 dan BOP sesungguhnya dikredit 2.046.000. Ini untuk menutup akun barang dalam proses yang untuk menutup akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian untuk BOP yang sesungguhnya terjadi selisih 4.000, yang tadinya yang sesungguhnya terjadi adalah 2.042, tapi karena harus menyesuaikan dengan BOP yang dibebankan, maka BOP yang sesungguhnya ini harus ditambahkan lagi 4.000 sehingga harus menjadi 2.046.000. Sehingga ketika ini ditambahkan, maka jurnalnya debitnya adalah BOP sesungguhnya sebesar 4.000 dan harga pokok penjualan juga akan menambah sebesar 4.000. Itu untuk penutupan BOP yang dibebankan dan BOP yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana penutupan laba dan rugi di sini untuk harga pokok penjualan bisa dilihat. Yang tadinya harga pokok penjualan itu adalah 8.116.000. Tetapi karena adanya selisih tadi BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan sebesar 4.000, maka pada akhir periode HPP itu yang tadinya 8.116 dikurangi lagi dengan 4 juta sehingga tinggal 1 juta, karena ternyata BOP yang sesungguhnya itu selisih 4.000, maka dia harus dikurangi HPP-nya 4.000 sehingga tinggal 8.112.000. Oke. Kemudian untuk yang 800 penjualannya tadi yang tadinya 13 juta 391.400 itu dibandingkan dengan HPP harga pokok produksi yang 815.000.
8.112.000, sehingga selisih dari itu yang akan menjadi laba atau rugi. Kalau dalam hal ini adalah laba, karena penjualannya 13.391, sementara harga pokok produksinya hanya 8.112.000. Oke, untuk menerbitkan menutup akun dari laba dan rugi, maka jurnalnya adalah laba dan rugi sebesar 8.112.000, kemudian kreditnya adalah HPP sebesar 812.000 yang pada akhir periode. Kemudian penjualannya ada 13.391.400, kemudian di kreditnya laba rugi 13.391.000. Nah, untuk secara garis besar arus biaya di buku besar kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Saya rangkumkan seperti ini, dimulai dari persediaan bahan dibeli dulu, dia masuk ke 15 juta. Persediaan bahan masuk 15 juta, kemudian yang dikeluarkan adalah 1.550.000. 1.550.000 itu kemudian dialokasikan langsung ke biaya dalam proses, 1.550.000 untuk bahan langsung. Kemudian untuk gaji dan upah yang langsung juga langsung dialokasikan ke BDP sebesar gaji dan upah 6.950.000, kemudian sebagiannya dia masuk ke BDP dan sebagiannya lagi masuk ke BOP yang sesungguhnya. Begitu juga bahan ini 1.550.000, 1.500.000 masuk ke BDP, sementara 50.000-nya dia masuk ke BOP yang sesungguhnya. Oke, kemudian BOP sesungguhnya, kemudian BOP sesungguhnya yang terjadi kemudian nanti akan dibandingkan dengan BOP yang dibebankan, di mana BOP yang dibebankan sebesar 2.046.000 ini langsung dibebankan ke barang dalam proses 2.046.000 tadi. Oke, kemudian nanti akan dibandingkan dengan yang sesungguhnya yang hanya sebesar 2.042.000. Ada selisih di sini 4.000, langsung masuk ke harga pokok penjualan. Oke, transfer dari BDP menjadi persediaan produk jadi dulu, baru kemudian dari produk jadi masuk ke HPP, dari HPP baru masuk ke laba rugi, kemudian dari penjualan juga masuk ke laba dan rugi. Oke, ini adalah aliran biaya di buku besar yang tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Kalau mau lihat alirannya secara general itu seperti ini. Jadi saya pikir cukup sekian dulu untuk perhitungan dari metode harga pokok pesanan. Nanti akan ada kuis yang saya akan masukkan ke dalam classworknya di classroom masing-masing. Terima kasih.